One Punch Man Chapter 187. Bab dimulai dengan seseorang tampak kelelahan. Dia berkata dalam hatinya, kegagalan dalam hidup dimulai ketika kau merindukan seseorang yang tidak mirip denganmu. Apakah seseorang bertanya apa yang akan kau lakukan? Dan apakah kau siap? Sepertinya dia mendapatkan suatu masalah. Dan kita pindah tempat di markas Asosiasi Pahlawan. Kita melihat salah satu anggota Dewan Asosiasi Pahlawan. Dia adalah MC Choi. Dia sedang merencanakan sesuatu, terlihat dia sedang menelpon pria bertopeng. MC Choi berkata, lakukan yang terbaik, aku percayakan padamu. Lalu di sebuah kota terlihat mobil box mengirimkan sesuatu. Setelah dibuka, ternyata isi dalam box tersebut adalah monster seperti hewan tikus atau kelelawar yang berotot. Dia tampak ketakutan ketika dia keluar dari box. Sementara di tempat monitor, MC Choi meminta untuk menayangkan video atau merekam monster itu kepada orang-orang secara live. Ternyata rekaman ini diperlihatkan kepada orang-orang kaya. Mungkin ini mereka pihak asosiasi pahlawan menunjukkan sesuatu pada mereka. Narator dari asosiasi berkata, kami menangkap monster dengan kamera drone yang muncul di kota M. Satu persatu para pahlawan akan bergegas setelah menerima perintah untuk bekerja. Diperkirakan tingkat bencana monster ini adalah level setan. Di rekaman live tersebut terlihat ada pahlawan di sana. Kemungkinan ini sudah direncanakan asosiasi pahlawan untuk menarik bagi orang-orang kaya agar tetap mendukung asosiasi pahlawan. Dia adalah pahlawan kelas C. Dia berbicara dengan MC Choi untuk minta bantuan. Dia berkata, aku pahlawan kelas C. Tidak bisa menanganinya monster ini sendirian. Tolong, aku minta bantuan. MC Choi menjawabnya untuk menahannya lebih dulu. Sedangkan orang-orang kaya menontonnya mulai berbicara, ibu-ibu muda mengatakan mengapa hanya ada satu pahlawan kelas C. Bapak yang berkacamata meresponnya ini adalah permainan yang distribusikan secara merata dan pahlawan mana yang akan mengalahkan monster itu. Lalu seorang kakek berkata, jika kau tidak keberatan, izinkan aku bertaruh pada monster itu. Sepertinya ini akan menjadi pertaruhan buat mereka. Siapa yang akan menjadi menang dalam pertarungan ini, di mana mengirimkan monster yang akan melawan hero yang sudah direncanakan oleh MC Choi. Kemudian, seorang yang memegang gelas mengatakan dalam hatinya, asosiasi ini memiliki sumber pendapatan rahasia. Trik hati-hati yang dilakukan untuk memastikan bahwa hanya sponsor besar yang hanya dimenangkan. Di kota M, pahlawan kelas C tadi terpaksa untuk menghadapi monster itu. Dalam hatinya mengatakan, ini adalah level iblis kan? Walaupun sebenarnya itu monster level serigala. Jadi monster ini adalah rencana dari MC Choi. Ternyata pahlawan ini adalah hero kelas B, Mad Devil Yankee, yang menyamar menjadi hero kelas C. Padahal sebenarnya dia hero kelas B. Kemungkinan ini adalah perintah dari MC Choi juga. Dia mulai memikirkan bagaimana cara untuk mengalahkan monster itu. Dia berpikir dalam hatinya untuk menyerang monster itu dengan satu serangan cepat. Dalam hatinya mengatakan dia tidak keberatan dibully. Hero kelas C yang disebut Papillon ini langsung berlarian dan melompat seakan-akan dia akan mukul monster itu. Papillon dalam hatinya mengatakan, ayo pukul kembali. MC Choi yang melihatnya dengan tersenyum, dia berkata dalam hatinya, Papillon berpura-pura ini pertarungan yang sulit. Sedangkan orang kaya megang gelas tadi mengatakan juga dalam hatinya, pahlawanku, aku mendukungmu. Monster itu hanya memasang wajah ketakutan, akan tetapi monster itu benar-benar menghajar Papillon dengan keras. Akibatnya, kostum yang dia kenakan hancur dan dia mengeluarkan banyak darah. MC Choi dan orang kaya tadi hanya tersenyum dan dalam hatinya mengatakan, itu bagus. Namun, kita lihat Papillon terjatuh pingsan di tumpukan sampah. Papillon merasa pusing dalam hatinya mengatakan, bukankah monster ini tingkat bencananya adalah level serigala? Tiba-tiba, mengingat sebelum kejadian saat ini terjadi, dia menemui MC Choi di ruangannya. MC Choi berkata, ada berbagai hal yang ingin aku katakan tentang apakah itu akan berlanjut. Ini adalah pekerjaan yang bisa dipercayakan kepada pahlawan yang bisa menutup mulutnya dan dapat dipercaya. Itu adalah sesuatu yang aku lihat dalam dirimu. Mad Devil menjawab, aku menolak. Ini penghinaan terhadap pahlawan. MC Choi berkata, seperti yang diharapkan, kau jauh lebih serius daripada penampilanmu. Pahlawan kelas B awalnya dia adalah anak nakal yang terkenal dan di kampung halamannya. Tapi dipengaruhi oleh Moomin Rider, dia bertujuan untuk menjadi pahlawan. Ibumu yang dirawat di rumah sakit menjadi pahlawan pasti dia sangat bangga padamu. MC Choi mulai mengancam dia tentang ibunya. Yang dirawat di rumah sakit bahkan tidak yakin ibunya mendapatkan perawatan yang terbaik.
MC Soy berkata, operasinya sebentar lagi bukan? Ada begitu banyak pasien akhir-akhir ini yang aku dengar sangat buruk di luar sana. Aku berdoa tidak ada kecelakaan dalam perawatannya. Madeville dengan panik berkata, bajingan kau, apa itu ancaman? MC Soy mengatakan, apa maksudmu? Satu-satunya alasan ibumu bisa menjalani perawatan mahal di rumah sakit pahlawan adalah karena kau adalah seorang pahlawan. Benar bukan? Apakah kau hanya akan mengambil keuntungan dari itu dan menghindari memenuhi tugasmu? Seharusnya kau sudah tahu butuh banyak uang untuk membackup aktivitas heromu kan? Ini juga merupakan cara untuk membantu orang. Dengan kata lain, MC Soy memperalat hero kelas B untuk menjalani rencananya. Jika tidak, dia akan dipecat dan juga tidak bisa membantu ibunya yang sedang menjalani operasi saat ini. Kita kembali ke kota M. Dia kembali sadar, dia langsung menghubungi MC Soy. Dia berkata, aku pingsan sesaat. Markas besar ini Papillon, monster ini terlalu kuat bagiku. MC Soy berkata, ini adalah monster tingkat bencana iblis. Jadi lakukan yang terbaik untuk menghindarinya. Dan dalam hatinya dia berkata, dia pandai berakting juga. Lalu monster itu datang lagi dan melancarkan beberapa pukulan ke pahlawan tadi. Sehingga dia semakin tidak berdaya. Monster itu berkata, kenapa kau melihatku? Apa kau mata-mataiku? Itu artinya kau adalah musuhku. Ini menjadi monster karena menjadi liar terdistorsi dari uji coba ekstrim. Itu adalah anjing piaraan, jadi pergi keluar menyebabkan dia mengamuk, ketakutan, dan khawatir. Ternyata monster ini sebelumnya adalah seekor anjing. Kemudian anjing monster itu sekali lagi menghajar pahlawan itu hingga terpental. Sementara di tempat monitor asosiasi pahlawan, katanya mereka sudah melakukan tes kekuatannya di kantor pusat. Apakah ada semacam kesalahan? Lalu kita melihat pahlawan tadi, ternyata dia masih berdiri meskipun wajahnya sudah tidak terlihat jelas karena lukanya. Bahkan dia tidak bisa melihat ke depan dengan benar. Dalam hatinya dia mengatakan, tidak apa-apa, kuat atau tidak. Jika aku gagal, maka aku akan dipecat. Ini demi membantu ibuku. Dia berusaha tetap berdiri meskipun dia tidak bisa lagi bertarung. Dalam hatinya berkata, aku tidak punya pilihan lain selain tetap berdiri seperti dia. Dia yang maksud adalah hero Mumen Rider yang berhadapan dengan Raja Laut sebelumnya. Madeville berkata, jika kau benar-benar kuat kemarilah, aku tidak akan membiarkanmu melarikan diri. Monster itu menjawab, aku ini imut, mengapa kau menatapku seperti itu? Monster itu dengan cepat menyerang kembali hero itu dengan banyak pukulan. Monster itu berkata, lagi pula kau musuh yang tangguh bukan? Bunuh semua musuhmu, kita harus berdamai. Jika ini diteruskan, hero itu akan mati. Dalam hatinya mengatakan pahlawan yang terlibat dalam hal semacam ini dan berjuang untuk mengorbankan hidupnya. Dia mengingat kembali Mumen Rider yang tetap berdiri, yang mengorbankan nyawanya demi membantu orang lain. Sementara orang-orang kaya yang melihatnya merasa kesal karena pahlawan itu tidak akan kalah. Namun hero itu masih berdiri. Dia mengatakan bahwa dia yakin tidak akan menang dan ingin berhenti menjadi pahlawan dan mencari pekerjaan di luar kota. MC Soy yang melihatnya dalam hatinya berkata, tidak kusangka dia bekerja dengan sepenuhnya. Sementara monster itu terus melancarkan banyak serangan, tapi hero itu juga mencoba melancarkan pukulannya. Namun sebelum itu Saitama datang dan menghabisi monster anjing itu dengan sekali pukul. Tubuh monster itu langsung hancur seketika. MC Soy dan orang kaya yang melihatnya terkejut. Melihat tadi langsung pingsan. Tapi dia mengingatnya yang membantu Mumen Rider pada waktu itu adalah orang ini. Orang yang kaya tadi sangat marah karena ada pahlawan yang membantunya. Dia berkata, MC Soy, apa yang kau lakukan? Ada pahlawan lain yang melakukannya. Apa yang akan terjadi pada taruhan saya? Ini masalah besar. MC Soy hanya menjawab, aku minta maaf. Aku akan membuat Anda siap untuk pertandingan berikutnya segera. MC Soy langsung mencari data tentang Saitama. Tak lama menunggu, MC Soy langsung mendatangi Saitama. Dia berkata, kalian terlalu bebas seenaknya, mohon perhatiannya. Saitama berkata, aku telah mengalahkan monster, kenapa kalian marah kepadaku? Genos menjawab, karena monster itu level setan. MC Soy berkata, pertarungan Papillon tadi tampaknya telah sedikit melemahkan monster itu. Jadi dia lebih layak mendapatkan pujian. Dalam hatinya mengatakan sebenarnya monster itu level serigala. Saitama dalam hatinya juga mengatakan aku tidak peduli dengan pujian seperti itu. Tiba-tiba dari belakang Cell Emperor datang menyapanya. Dia berkata, Tuan MC Soy, apakah kau kesal? MC Soy terkejut datangnya dia. MC Soy menjawab, apa yang kau bicarakan? Permisi, aku memiliki tumpukan pekerjaan yang harus aku lakukan. Jadi hanya ini yang harus aku lakukan.
MC Soy langsung pergi meninggalkan mereka. Kemungkinan dia takut dengan Chill Emperor karena Chill Emperor saat ini sedang menyelidiki tentang asosiasi pahlawan lebih dalam. Chill Emperor langsung menyodorkan handphonenya kepada Genos dan Saitama soal situs ilegal, yaitu hero yang dijadikan perjudian. Genos berkata, "Begitu ya, tingkat bencana yang tidak wajar dan peringkat pahlawan yang terkadang aku lihat. Masuk akal jika itu untuk mengendalikan perjudian." Saitama tampak masang wajah yang kesal, dia melihat peringkat hero-nya. Saitama berkata, "Peluangku, mereka memperlakukanku seperti sampah." Chill Emperor berkata, "Aku akan melanjutkan penyelidikan, aku pikir ini sedalam itu. Jadi kegelapan asosiasi masih berakar." Genos bertanya mengapa dia memberitahu soal ini padanya dan Saitama. Chill Emperor menjawab bahwa sebelumnya dia ragu padanya. Jadi ini alasan kenapa MC Soy langsung pergi ketika melihat Chill Emperor, karena Chill Emperor sudah tahu beberapa kegelapan dari asosiasi. Sedangkan Mad Devil tadi yang pingsan langsung dibonceng oleh Mumen Rider untuk membawanya ke rumah sakit. Mumen Rider memberikan motivasi kepadanya bahwa apa yang dia lakukan tadi sangat hebat. Hero itu mulai meneteskan air mata. Lalu kita pindah tepat di ruangan Saitama. Saitama tampaknya susah tidur, mungkin dia memikirkan peringkat hero atau masalah perjudian hero ini. Kemudian Genos datang dan berkata, apa yang akan terjadi jika Sensei bertaruh pada Sensei sendiri dan Sensei yang mengalahkan monster itu? Saitama berkata, jika kita ingin menghentikan perjudian hero bodoh ini, aku berpikir cara terbaik untuk melakukannya mungkin membuat mereka kehilangan banyak uang. Genos berkata, jika mereka kehilangan banyak uang, mereka tidak akan mencoba memperluas jejak mereka untuk mendapatkannya kembali. Akhirnya Saitama dan Genos keluar. Pertama dia melihat monster dan bergegas untuk membunuhnya. Tapi di dekatnya ada seorang wanita yang tasnya kemalingan. Tapi Saitama menghiraukannya lebih milih mengejar monster itu. Tapi anehnya di sini malingnya kaya raya karena dia menaiki mobil formula. Namun Saitama ragu dia milih menolong wanita itu atau monster yang jauh di sana. Tapi pada akhirnya Saitama memilih mengejar mobil formula itu dan membantu wanita itu. Dan kata Genos, monster tadi sepertinya sudah dikalahkan oleh Tatsumaki. Saitama dalam hatinya mengatakan, apakah aku benar-benar hanya melakukan ini untuk uang? Beruntung Saitama dikasih imbalan berupa berlian. Berakhir chapter kali ini. Chapter ini tentang kegelapan asosiasi pahlawan yang membuat judi sebagai penghasilan mereka. Dan peran utama perjudian ini adalah MC Soy. Dia merencanakan hero dan monster darinya sendiri, jadi dia yang akan menentukan siapa yang akan menang sebesar berapa uang yang ia dapat. Kegelapan dari asosiasi ini sudah diketahui Chill Emperor, dan tentunya masih banyak lagi yang akan terungkap. Oleh karena itu, banyaknya hero yang membelot atau memilih mengikuti pahlawan Neo. Sampai di sini dulu untuk review manga One Punch Man chapter 187 dan sampai jumpa, sampai ketemu lagi di review manga lainnya. Sampai jumpa.